Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya akun yang bernama Episilma. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Sedayu, Perempuan Bahu Lawean. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke akun YouTube-nya penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Suara dentingan sendok yang beradu dengan gelas serta harumnya seduhan air jahe dan gula merah seketika menyerbu indera pendengaran dan penciuman Farida. Perempuan itu memaksakan diri untuk membuka matanya yang terasa berat. Ia mengerjap-ngerjap. "Silau ya," terdengar suara lembut seorang perempuan, disusul oleh suara tirai yang ditarik. Farida merasa sedikit lebih nyaman saat ruangan itu kembali redup. Ia kembali mencoba membuka matanya. Terlihat siluet sosok seorang perempuan, tampak kabur dan berbayang. Perlahan pandangannya semakin jelas. Perempuan itu sedang duduk dan tersenyum menatapnya. "Syukurlah, akhirnya kau sadar juga. Tadi aku sempat khawatir dan hendak meninggalkanmu untuk mencari pertolongan," ujar Sedayu dengan desaan lega. Di mana aku? Siapa sampean?" tanya Farida terbata. Spontan ia memegangi perutnya yang masih rata. Desaan lega terdengar lirih dari bibirnya. Sedayu mengernyitkan kening. "Aku Sedayu, kau sedang berada di rumahku. Kenapa perutnya? Sakit? Lapar? Siapa namamu?" Farida tampak susah payah meneguk ludah. Tenggorokannya terasa sakit dan kering. Sedayu cepat-cepat mengangsurkan cangkir berisi air jahe yang baru saja diseduhnya. Dengan jemari gemetar, Farida menyambut cangkir teh itu dengan uluran kedua telapak tangan. Ia menghirupnya perlahan. Sedayu memandanginya dengan prihatin. Mata gadis itu tampak sembab. Ujung hidungnya berwarna merah jambu dan ia bersin berkali-kali. "Aku sudah masak. Kau pasti sudah lapar. Aku ambilkan makan dulu ya." Tanpa menunggu jawaban, Sedayu langsung bangkit menuju ke dapur. Farida memandang sekeliling ruangan itu. Ia berada di atas ranjang, di dalam sebuah kamar yang rapi dan beraroma harum. Ia tidak merasa mengenal Sedayu, pun tidak tahu sedang berada di mana, apakah masih di wilayah desanya. Ia meraba pakaian yang dikenakannya, kering, bersih, dan beraroma harum. Pasti pakaian milik Sedayu. Samar-samar bisa diingatnya kembali kejadian semalam, saat ia berlari menembus kegelapan dan hujan, bagai kesetanan, hanya demi bisa meloloskan diri dari pingitan Ki Sutopo. Ingatan akan hal itu membuat air matanya merebak. Ia yakin sekali lelaki tua itu pasti marah besar dan sudah menyuruh anak buahnya untuk mencarinya kemana-mana sekarang. Bahkan Farida yakin sekali mereka pun mencarinya di rumah kedua orang tuanya. Air mata Farida menuruni pipinya. Ia hanya berharap Ki Sutopo tidak akan mencelakai Ki Slamet dan Nyi Gati. Lekas-lekas Farida mengusap wajahnya saat mendengar langkah Sedayu mendekat. Tanpa disadarinya, Sedayu sudah memperhatikan sejak tadi. "Makanlah dulu, mumpung masih hangat," ujar Sedayu sembari mengangsurkan sepiring nasi beserta lauknya. Farida menerima tanpa malu-malu. Ia memang sangat kelaparan. "Siapa namamu dan dari mana kau berasal?" tanya Sedayu. Farida menelan makanannya dan meminum air jahenya sebelum menjawab pertanyaan Sedayu. "Aku Farida, dari Duku Giriwetan. Di mana aku sekarang?" "Kau berada di Girilaya sekarang. Apa yang terjadi hingga kau berlari di dalam hutan dalam keadaan hujan tadi malam?" Farida terdiam. Ia sudah berlari melewati 2 duku tadi malam. Ternyata tidak begitu jauh.
Aku melarikan diri dari seseorang yang akan mengawiniku secara paksa, ujar Farida sembari menunduk. Serasa ada yang menyumpal kerongkongannya. Sedayu mengulurkan selai sapu tangan. Ia tidak tergoda untuk menyela bertanya. Orang tuaku mempunyai sejumlah utang yang cukup besar kepada salah seorang rentenir tua. Lelaki itu memaksa aku untuk menikahinya karena orang tuaku tidak sanggup lagi menyicil hutang tersebut hingga jatuh tempo yang ia berikan. Ayahku hanya seorang petani. Penghasilannya hanya cukup untuk makan dan sesekali membiayai pengobatan sakit ibuku yang bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Tangis Farida seketika meledak saat mengucapkan kalimat itu. Sedayu menggigit bibirnya, menahan keharuan yang terasa menyesakkan dada. Ia merasa senasib dengan Farida. Kata kunci rentenir tua, kawin paksa dan giriwetan seketika langsung membuatnya teringat pada satu nama, yaitu Ki Sutopo. Siapa lagi selain lelaki bejat itu? Apakah kau melarikan diri dari rumahnya atau dari rumah orang tuamu? Tanya Sedayu untuk memastikan. Dari rumahnya, rumah orang tuaku berada di Duku Weling, jawab Farida lirih. Apakah dia bernama Ki Sutopo? Tanya Sedayu lagi. Farida mendongak dan menatap langsung ke mata Sedayu. Bagaimana sampean bisa tahu? Sedayu menghela nafas. Simboku dan aku juga menjadi korban dari rentenir itu. Meskipun kami sudah melunasi hutang kami, namun sudahlah. Buru-buru Sedayu menutup diri. Ia enggan membuka kutukan yang menimpanya di hadapan perempuan muda yang baru saja dikenalnya ini. Apakah itu artinya sampean juga dipaksa untuk kawin dengannya? Farida mulai beringsut menjauh. Wajahnya tampak ketakutan. Sedetik kemudian Sedayu menyadari sesuatu. Oh bukan, aku bukan istri rentenir itu. Ia tidak pernah memaksaku untuk kawin dengannya. Namun ia menyusahkan hidup kami dengan cara lain, cara yang lebih keji. Rasa takut Farida berubah menjadi ekspresi kebingungan. Apa itu? Lebih baik kau tidak usah tahu. Oh ya, siapa namamu tadi? Farida. Oh ya, Mbak Farida, kau tidak usah takut. Aku hanya ingin menolongmu. Aku ikhlas. Panggil saja Farida, Mbak Sedayu. Aku lebih muda daripada Mbak. Oh, baiklah kalau begitu. Nah, Farida, istirahatlah sampai kondisimu pulih. Nanti kita bahas lagi. Langkah apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Sedayu bangkit dari kursi dan bergerak menuju ke pintu. Mbak Sedayu, matur nuwun, ujar Farida lirih. Sedayu hanya mengangguk dan tersenyum sebelum menutup pintu. Sudah merasa mendingan? Tanya Sedayu sembari memasuki kamar yang ditempati Farida. Sudah Mbak Yu, jawab gadis itu. Ayo kita duduk di ruang tengah, jangan keluar rumah dulu. Aku khawatir Ki Sutopo dan anak buahnya sedang mencari-cari dirimu. Farida mengangguk menyetujui dugaan itu. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan mengikuti Sedayu. Ruang tengah itu hanya berisi sebuah kursi panjang yang cukup untuk 3 orang, serta 2 buah kursi lainnya, dan sebuah meja panjang. Sedayu dan Farida duduk bersisian di kursi panjang itu. Nah, Farida, ceritakan padaku, apa langkah selanjutnya yang akan kamu ambil? Apakah kau akan kembali ke rumah orang tuamu? Mendengar pertanyaan itu, Farida memandang ke arah luar jendela dengan tatapan kosong. Itu tidak mungkin, Mbak Ayu. Ki Sutopo pasti akan mencariku ke sana dan menyeretku kembali ke rumahnya. Apa kau tidak punya kerabat lain yang bisa kau tuju? Farida menggeleng putus asa. Tidak ada, Mbak Ayu. Lagi pula aku tidak punya uang sepersen pun atau perhiasan apapun yang bisa aku jual untuk pergi sejauh mungkin. Tanpa sadar ia menggerakkan telapak tangannya untuk mengelus permukaan perutnya. Ia belum juga menyadari bahwa sedari tadi Sedayu mengamati tingkahnya. Farida, apakah kamu hamil? Tanya Sedayu hati-hati. Itukah sebabnya kau tidak mau menikah dengan Ki Sutopo? Karena kau sudah terlanjur hamil dengan lelaki lain? Pertanyaan Sedayu membuat benteng pertahanan Farida pun runtuh. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Tubuhnya menjadi gemetar. Sedayu yang jatuh iba pun spontan memeluk tubuh gadis itu. Ia menunggu dengan sabar hingga tangis gadis itu meredah. Iya Mbak Ayu, Kang Siswo berencana untuk menikahiku sesegera mungkin. Ia giat bekerja mengumpulkan uang. Namun sayangnya
Ki Sutopo keburu membawaku ke rumahnya dan memingitku di sana. Aku tidak tahu di mana Kang Siswo bekerja. Aku tidak punya kesempatan untuk menemuinya lagi. Kini tangis gadis itu kembali pecah. Air matanya berderai deras. Siswo? Siswo yang penebang kayu itu? Iya Mbak Ayu. Mbak Ayu kenal sama Kang Siswo. Ingatan Sedayu kembali melayang ke peristiwa pertemuan terakhirnya dengan Siswo di stasiun kereta. Teringat akan pandangan lelaki itu yang begitu membencinya. Sedayu memandangi Farida lekat-lekat. Entahlah, sebenci apapun ia pada Siswo, tapi ia tidak akan mungkin tega melihat kekasih lelaki itu menderita seperti ini. Dia pelanggan di warung makan tempatku bekerja sebagai pelayan beberapa tahun lalu, jawab Sedayu singkat. Farida mengangguk-anggukkan kepala sembari menyusut hidungnya dengan sapu tangan. Aku akan membantumu untuk menemukan Siswo, Farida. Gadis itu mendongakkan kepala menatap Sedayu. Bagaimana caranya, Mbak Yu? Aku akan mencari tahu di mana alamat rumah orang tua Siswo. Lalu aku akan bertanya di mana Siswo bekerja. Mereka pasti tahu. Baiklah Mbak Yu, bolehkah aku ikut ke sana? Sebaiknya kau tetap bersembunyi di rumah ini, Farida. Jangan sampai ada orang yang melihatmu berada di rumah ini. Kecuali kalau kau memang ingin kembali ke rumah rentenir itu, jawab Sedayu dengan pandangan tajam yang membuat Farida kembali menundukkan kepala. Baiklah, aku akan berganti pakaian dan segera pergi. Sebaiknya kau Belum sempat Sedayu menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar suara dokar yang berderap dan bergemerincing memasuki halamannya. Seketika Farida melonjak mendekati Sedayu. Wajahnya pucat pasi ketakutan. Siapa yang datang, Mbak Yu? Bisiknya. Gadis itu gemetar, jemarinya mencengkram genggaman tangan Sedayu. Entahlah, masuklah ke dalam kamarmu, Farida. Kunci dari dalam dan jangan bukakan pintu kecuali aku yang memanggil namamu. Sedayu balas berbisik. Dengan gugup Farida segera bangkit dan berlari ke arah kamar. Sedayu meraih gelas berisi air putih di hadapannya, meneguk isinya hingga tandas, lalu meneguhkan hati untuk membukakan pintu depan. Sedayu menarik nafas panjang sebelum meraih gagang pintu dan membukanya. Ia sudah siap menghadapi siapapun yang datang, bahkan bila itu adalah Ki Sutopo sekalipun. Namun ia berpikir, bagaimana mungkin Ki Sutopo mengetahui bahwa calon istrinya sedang bersembunyi di rumah ini. Sedayu yakin sekali Farida baru saja keluar dari kamar itu bersamanya. Tidak akan ada orang luar yang bisa melihat ke dalam rumah yang seharian terkunci ini. Apakah sang kusir dokar tadi malam yang tega menyebarkan berita ini kemana-mana? Sedayu menggertakkan rahangnya dengan jengkel. Terbayang berapa jumlah uang yang ia berikan kepada lelaki itu untuk menutup mulutnya kepada siapapun perihal gadis yang mereka tolong itu. Kita belum tahu siapa dia, Pak. Tolong jangan sebarkan berita ini kepada siapapun. Itu pesan Sedayu tadi malam. Kusir itu pun mengiyakan dengan mantap. Lantas siapa yang datang? Tepat saat pintu rumah Sedayu terbuka, saat itu pula lah penumpang dokar itu turun. Kedatangan mereka membuat Sedayu tercengang. Itu adalah Galuh. Di sampingnya berdiri seorang lelaki gagah rupawan. Sedayu tidak mengenal lelaki itu. Mau apa Galuh datang kemari? Bukankah baru kemarin lusa mereka bertemu? Apakah ia tidak sabar ingin segera menagih uang hasil penjualan rumah ini? Berjuta pertanyaan menggelayuti pikiran Sedayu. Sungguh, ia tidak ingin lagi bertikai dengan gadis itu. Namun saat memandang wajah Galuh, Sedayu merasakan suatu hal yang ganjil. Gadis itu tampak sangat murung dan diam seribu bahasa. Sama sekali berbeda dengan Galuh yang dikenalnya selama ini. Dengan canggung, Sedayu mencoba melemparkan senyum kepada kedua orang tamunya itu. Silakan masuk, ajaknya sembari membuka pintu rumah lebar-lebar. Di luar dugaan, lelaki itulah yang memutuskan mendahului Galuh masuk ke dalam ruang tamu. Gadis itu masih mengekor di belakang dengan kepala menunduk. Sedayu menghampiri Galuh dan memeluknya sekilas. Tidak ada penolakan dari gadis itu, tapi juga tidak ada pelukan balasan. Mbak Yu Sedayu, perkenalkan, nama aku Bayu Putra. Aku kerabat jauh Kang Warto dan Galuh. Lelaki itu memperkenalkan diri dengan santun. Sedayu hanya mengangguk tersenyum. Toh lelaki itu sudah mengetahui siapa namanya. Tujuanku datang kemari adalah untuk mengantar Galuh menemuimu atas wasiat yang ditinggalkan oleh Kang Warto.
Kedua pangkal alis Sedayu bertaut. Wasiat apa itu, Kang? Bayu Putra menoleh kepada Galuh yang duduk dengan kepala menunduk di sampingnya. Tunjukkan padanya, Nduk, perintahnya halus. Galuh membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Lalu ia mengulurkan kertas-kertas itu kepada Sedayu. Sebagian besar lembaran kertas berupa dokumen yang diketik dengan mesin tik. 2 lembar diantaranya tertera tulisan tangan Warto beserta tanda tangannya. Sedayu membaca sekilas surat-surat itu. Keheningan tercipta di antara mereka. Mengapa Kang Warto melakukan ini? Aku tidak punya hak atas semua ini. Sedayu memandang bergantian kepada kedua orang yang duduk di hadapannya. Aku tidak mau menerimanya. Biar saja untukmu dan adik-adikmu, Galuh, ujar Sedayu lembut sembari mengelus lengan kiri Galuh. Gadis itu mengangkat kepalanya, matanya tampak basah. Tidak apa-apa, Mbak Yu. Kami sudah mendapatkan bagian yang adil. Itu adalah hak Mbak Yu Sedayu, jawab Galuh jelas, meski terbata-bata. Terimalah Mbak Yu, itu sudah keputusan Kang Warto. Beliau pasti sudah memikirkan masak-masak dan berharap sampean mau menerimanya. Toh anak-anak Kang Warto juga sudah ikhlas. Keluarga besar kami pun menyetujuinya, tambah Bayu Putra. Sedayu tidak mampu berkata-kata lagi. Ia tidak peduli dengan lembaran kertas yang kini berserakan di atas mereka. Perhatiannya hanya kepada sebutan Mbak Yu yang baru saja Galuh sematkan untuknya. Inilah untuk yang pertama kalinya gadis itu memanggilnya dengan sebutan penuh rasa hormat. Spontan Sedayu bangkit dan mengulurkan lengannya menyeberangi meja untuk memeluk Galuh. Kali ini gadis itu menyambut pelukannya dengan erat. Mereka pun menangis bersama. Oh ya, mengapa kalian tidak mengendarai mobil untuk datang kemari? Tanya Sedayu di sela percakapan santai mereka. Kali ini Farida pun ikut bergabung dan duduk di antara mereka. Sedayu melirik sekilas ke arah halaman rumahnya. Bayu Putra meminta kusir Dokar untuk menunggu. Aku membawa mobilku kok, hanya saja aku meninggalnya di dekat pangkalan Dokar karena sepertinya kondisi jalan tidak memungkinkan untuk mengendarai mobilku masuk ke duku ini, jawab Bayu Putra. Sedayu dan Farida mengangguk bersamaan. Bayu Putra meraih gelas kopinya dan meminum isinya hingga hanya tersisa ampasnya saja. Nah, Mbak Yu, aku rasa kedatangan kami kali ini sudah cukup. Kami harus segera kembali ke Jogja. Terima kasih sudah menyambut kami dengan sangat baik, pamit Bayu Putra. Kalian mau pulang sekarang? Mengapa tidak menginap saja? Kalian bisa pulang besok pagi. Terlalu melelahkan kalau Kakang langsung menyetir pulang, ujar Sedayu. Matanya bergantian memandangi Galuh dan Bayu Putra. Aku harus bertugas besok sore. Jadi sesampainya di Jogja, nanti aku masih punya waktu untuk beristirahat beberapa jam sebelum mulai berangkat kerja. Nyaris terlontar dari bibir Sedayu. Pekerjaan apa gerangan yang dilakukan oleh Bayu Putra? Namun cepat-cepat ditelannya kembali pertanyaan itu. Tidak sopan, tegurnya pada diri sendiri. Oh ya Kang, jadi Dokar ini akan kembali ke pangkalan bukan? Tanya Sedayu. Iya Mbak Yu, kenapa? Sebenarnya saat kalian datang, aku sedang bersiap untuk pergi ke duku sebelah. Kalau boleh, aku ingin pergi bersama kalian dengan Dokar itu. Biar aku mengantar kalian ke pangkalan. Lalu aku akan menggunakan Dokar itu untuk ke duku sebelah. Sedetik Bayu Putra mencerna ucapan Sedayu. Ah ya, mengapa tidak? Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Sedayu segera bangkit. Mereka berpamitan kepada Farida. Kunci pintu rapat-rapat. Jangan buka bila ada siapapun yang mengetuknya selain aku, bisik Sedayu di telinga Farida. Gadis itu mengangguk tegas. Ia melambaikan tangan saat mereka berlalu dan segera menutup pintu rumah itu. Kasihan sekali dia, ujar Galuh yang disambut anggukan Bayu Putra. Sedayu baru saja bercerita kepada mereka tentang bagaimana ia menemukan Farida dan masalah apa yang sedang melilit gadis itu. Dia bisa tinggal di rumahku untuk sementara waktu kalau dia mau, tambah Galuh lagi. Terima kasih Galuh, coba nanti aku tawarkan kepadanya, jawab Sedayu. Lalu kemana sampean akan pergi dengan Dokar ini? Tanya Bayu Putra. Oh, aku akan menemui orang tua dari kekasih Farida untuk memberitahu mereka tentang kejadian ini dan sekaligus bertanya di mana lelaki itu bekerja. Mungkin aku bisa menyusulnya dan memberitahunya agar ia bisa menjemput Farida,
Rumit sekali, Bayu Putra menggumam. Sedayu tidak menjawab lagi. Ia membuang pandangan ke arah hamparan sawah di sisi kiri dan kanan jalan yang mereka lalui. Untuk sesaat mereka saling berdiam diri. Mbak Yu, sebaiknya sampean jangan kesana sendirian. Takutnya nanti ada apa-apa dan sampean kena fitnah. Apalagi Farida berurusan dengan rentenir yang keji. Lagi pula belum tentu orang tua kekasihnya percaya bahwa anaknya lah yang menghamili gadis itu. Bagaimana kalau ternyata mereka menyanggahnya dan malah menuduh Mbak Yu sedang berupaya mencemarkan nama baik keluarga mereka. Mbak Yu belum mengenal lebih jauh siapa gadis itu maupun orang tua kekasihnya kan? Bisik Bayu Putra pelan, sekedar agar hanya bisa terdengar oleh Sedayu dan Galuh. Sedayu tertegun. Ia benar-benar tidak terpikir hingga ke sana. Aku, entahlah Kang, aku tidak terpikir sampai ke sana, jawab Sedayu tergagap. Kali ini ia benar-benar merasa kebingungan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku mempunyai seorang adik lelaki bernama Said. Apakah aku perlu Tidak usah, kami yang akan mengantarmu menemui keluarga dari kekasih Farida, ujar Bayu Putra tegas. Sedayu terperangah. Jangan Kang, Kakang dan Galuh bukanlah penduduk asli sini. Nanti bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, serga Sedayu. Setidaknya kita hadapi bertiga Mbak Yu. Sudah, turuti saja saranku. Insya Allah kita akan baik-baik saja. Tidak ada gunanya membantah. Sedayu hanya ingin persoalan ini segera selesai. Bantuan mereka akan sangat berarti baginya. Dokar itu tiba di pangkalan. Bayu Putra merogoh beberapa lembar uang dari dompetnya dan menyerahkannya kepada sang kusir. Pak, boleh aku bertanyakan sesuatu? Tanya Sedayu. Oh, enggak Bayu, monggo, mau nanya apa? Jawab kusir itu. Apa Bapak kenal dengan seorang pemuda bernama Siswo yang bekerja sebagai penebang kayu? Sedayu menyebutkan ciri-ciri lelaki itu beserta perkiraan umurnya. Siswo hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Ternyata nama Siswo cukup dikenal di pangkalan dokar itu. Para kusir, tukang cukur rambut yang mangkal di bawah pohon beringin, pemilik dan pembeli di kedai kopi, nyaris semua mengenal Siswo. Dia sering ngobrol dan mangkal di sini Mbak Yu. Orang gampang mencarinya bila butuh jasanya. Tapi sudah lumayan lama dia tidak kelihatan batang hidungnya. Dengar-dengar sih, dia kerja borongan. Lumayan jauh dari duku ini. Selain dia, ada juga beberapa pemuda dari duku sekitar sini yang pergi bersamanya kok. Mbak Yu butuh tenaganya untuk menebang kayu. Banyak kok pemuda sekitar sini yang bisa melakukannya. Kusir itu menawarkan. Tidak usah Pak, kami hanya ingin bertemu dengan kedua orang tua Siswo. Ada perlu sedikit, jawab Sedayu tersenyum. Oh, baiklah. Aku kira kalian punya tujuan untuk bertemu si Siswo saja. Dia itu sudah tidak punya bapak, hanya tinggal ibunya saja, namanya Nyi Suti. Perempuan itu tidak kerja, biasanya selalu ada di rumahnya. Baik Pak, suwun sudah membantu kami, jawab Sedayu. Galuh dan Bayu Putra pun mengangguk berterima kasih kepada kusir itu. Mereka lalu berjalan menghampiri mobil Bayu Putra yang terparkir di tepi jalan. Beberapa puluh meter dari pangkalan dokar, berdasarkan petunjuk arah dari beberapa orang di pangkalan itu, Sedayu, Bayu Putra dan Galuh pun mengendarai mobil menuju rumah Nyi Suti. Sepanjang perjalanan yang tidak begitu jauh itu, jantung Sedayu benar-benar berdebar-debar tidak karuan. Ia gelisah membayangkan harus mengatakan kepada seseorang perempuan tua bahwa anaknya sudah menghamili anak gadis orang yang sedang dicari-cari oleh seorang rentenir keji yang berambisi untuk menikahi gadis itu. Tanpa sadar Sedayu menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak habis berpikir mengapa sampai terjerumus kepada persoalan hidup Siswo. Padahal ia mempunyai masalahnya sendiri yang menurutnya sangat jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh Siswo dan Farida. Bayu Putra yang sedari tadi diam-diam mengamati gerak-gerik Sedayu, memilih untuk berpura-pura tidak melihatnya. Kekaguman merasuki jiwa lelaki itu. Ia takjub, ada seorang perempuan yang baru saja kehilangan sang suami, namun kini malah sibuk membantu orang lain yang sebelumnya sama sekali tidak dikenalnya. Sebersit perasaan suka mulai menyelinap di hatinya. Deru mobil yang mereka tumpangi mengundang perhatian warga di sepanjang jalan yang mereka lalui.
Pemandangan mobil melintas sangatlah langka di desa mereka. Jalanan tanah berdebu itu lebih sering dilalui oleh dokar, gerobak sapi, dan sepeda ontel. Para orang tua tersenyum dan melambaikan tangan kepada mereka. Anak-anak kecil berlarian sambil berteriak mengikuti laju mobil itu hingga tidak terkejar lagi. Bayu Putra yang menyetir serta Galuh yang duduk di sebelahnya hanya tersenyum dan sesekali balas melambaikan tangan kepada mereka. Hanya Sedayu yang tampak murung. Ia sibuk dengan pikirannya sendiri, merangkai kata yang tepat untuk diucapkannya kepada Nyi Suti. Setelah 2 kali bertanya kepada penduduk yang melintas, mereka pun akhirnya menemukan rumah perempuan Parubaya itu. Nyi Suti sedang sibuk memisahkan gabah dari biji beras di pangkuannya yang disebar di atas sebuah tampah dari anyaman bambu. Ia mendongak dan memandang keheranan saat mobil Bayu Putra berhenti di halaman rumahnya yang luas. Segera saja Nyi Suti meletakkan tampahnya dan berdiri menyambut mereka. Dengan canggung ia menepis kain jariknya dari serpihan gabah dan batang padi yang menempel. "Cari siapa, Nak? Kalau kalian mencari Siswo, dia tidak ada di rumah. Sedang bekerja di Jatirogo," ujarnya ramah sembari menatap mereka satu persatu. Sedayu yang melangkah paling depan segera menghampiri Nyi Suti dan menjabat tangan perempuan itu. "Namaku Sedayu, Mbok. Ini Galuh dan Kang Bayu Putra. Kami ada perlu dengan Mbok tentang Siswo. Bolehkah kami bicara sebentar?" tanya Sedayu dengan lembut. "Oh ya, mari silakan masuk, Nak. Maaf, rumahnya berantakan." Tergopoh-gopoh Nyi Suti masuk ke dalam rumah. Secepat kilat ia membenahi taplak meja kain yang sebenarnya sudah tertata di tempatnya sejak tadi. Sedayu, Galuh, dan Bayu Putra segera memilih dan duduk tenang di kursi masing-masing. "Sebentar, aku buatkan teh dulu ya, Nak," pamit Nyi Suti hendak beranjak ke dapur. Spontan Sedayu meraih tangan perempuan itu dan membujuknya untuk duduk. "Ndak usah repot, Mbok. Kami hanya sebentar. Galuh dan Kang Bayu Putra sedang terburu-buru. Mbok duduk saja. Ada yang ingin aku sampaikan." Nyi Suti kembali duduk. Pandangannya tidak lepas dari tatapan Sedayu. Hatinya sibuk menerka-nerka. Kabar apa gerangan yang hendak disampaikan oleh para tamunya? Dengan ringkas Sedayu menceritakan semua tentang hubungan Farida dan Siswo. Sedayu berusaha memilih kalimat sehalus mungkin agar tidak membuat perempuan di hadapannya itu terkejut atau bahkan marah. Namun tetap saja Nyi Suti mengucap berkali-kali dengan air mata yang mulai mengalir menuruni pipinya yang tirus. Duh Gusti, kasihan Farida. Kenapa kamu berulah towo? Kebangetan kowe leh, ratap Nyi Suti. Galuh memalingkan wajah dan memandang ke arah lain. Matanya berkaca-kaca, tidak sanggup melihat adegan itu. Bayu Putra hanya duduk diam memandangi Sedayu dan Nyi Suti, sembari mengaitkan kedua telapak tangan yang bertumpu pada pahanya. Sedayu diam sesaat, memberi kesempatan kepada Nyi Suti untuk meredakan emosinya. "Jadi sekarang Farida ada di rumahmu, Nak?" tanya Nyi Suti sembari membesit hidung dan air matanya. Ia mulai kelihatan lebih tenang sekarang. "Enggak, Mbok. Untuk sementara biar saja dia tinggal di rumahku. Aku akan mencari Siswo dan memintanya untuk pulang menjemput Farida. Itu sebabnya aku kemari, untuk bertanya kepada Mbok di mana Siswo bekerja." Nyi Suti mengangguk-angguk mengerti. "Kapan kau berangkat, Nak?" "Secepatnya, Mbok. Aku takut Ki Sutopo keburu mengetahui keberadaan Farida dan menjemputnya di rumahku." "Itu artinya Farida akan berada sendirian di rumahmu?" "Iya, Mbok. Mau bagaimana lagi?" ujar Sedayu lirik. "Mungkin lebih baik bila Farida tinggal bersamaku di rumah ini, Nak." "Tidak, Mbok. Akan ada yang melihat Farida bila ia keluar dari rumahku. Seandainya ia tinggal di sini pun, pasti akan ada tetangga Mbok yang melihatnya dan mungkin melaporkan kepada Ki Sutopo. Di rumahku, ia akan lebih aman. Setidaknya tetanggaku lumayan jauh dari rumah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Farida di rumahku," tukas Sedayu. Bayu Putra mengangguk-angguk pelan mendengar penjelasan dan alasan Sedayu yang masuk akal. Ia yang sedari tadi diam pun akhirnya ikut menimpali. "Mungkin sebaiknya Mbok saja yang tinggal di rumah Mbak Sedayu untuk menemani Farida selagi Mbak Sedayu pergi. Bagaimana, Mbak?"
Ditanya seperti itu oleh Bayu Putra, membuat Sedayu tersentak. Ide itu sama sekali tidak terlintas di pikirannya sedari tadi. Tanpa ragu, ia segera mengangguk dengan tegas. Benar Mbok, sepertinya itu gagasan yang bagus. Aku tidak keberatan kalau Mbok tinggal di rumahku untuk menemani Faridah sampai aku bisa membawa pulang siswa, ujar Sedayu. Nyisuti tampak diam, menimbang-nimbang sejenak. Baiklah kalau begitu, aku juga ingin bertemu dengan calon mantuku. Kapan aku bisa ke rumahmu, Nak? Sebelum Sedayu sempat menjawab, Bayu Putra sudah menyela. Sekarang saja Mbok, bawa perlengkapan dan pakaian secukupnya. Aku antar kalian kembali ke rumah Mbak Sedayu. Lalu setelah itu, kami akan kembali ke Jogja. Setelah mengantar Galuh pulang, aku akan langsung mengantar Mbak Sedayu ke Jatirogo. Semua mata spontan memandang Bayu Putra. Apakah itu artinya aku harus pergi hari ini juga bersama kalian berdua? Tanya Sedayu, masih dikuasai perasaan terkejut atas keputusan sepihak yang Bayu Putra ambil. Tentu saja, besok atau lusa mungkin sudah terlambat, jawab Bayu Putra tegas, seolah menantang penolakan seperti apa yang akan Sedayu lontarkan. Tapi aku bisa ke Jatirogo sendiri, Kang. Aku tidak mau merepotkan orang lain, ujar Sedayu dengan perasaan riku. Dengar Bayu, aku tidak merasa sampean sedang merepotkanku. Bukan hanya Mbak Yu yang mempunyai empati dan rasa peduli terhadap sesama, aku pun begitu. Keputusan sudah final. Beberapa menit kemudian Nyisuti sudah duduk di dalam mobil itu di kursi belakang bersebelahan dengan Sedayu. Adegan berikutnya sungguh mengharukan. Nyisuti langsung turun tergopoh-gopoh begitu mobil itu berhenti di halaman rumah Sedayu dan segera berlari mengetuk pintu rumah itu. Bayu Putra yang pada kunjungan pertamanya enggan membawa mobilnya hingga ke rumah Sedayu, tampaknya kali ini tidak peduli lagi. Ia hanya ingin segera sampai, meski itu artinya ia harus menyetir mobil itu dengan sangat hati-hati, alih-alih menyewa dokar lagi. Farida langsung membuka pintu begitu memastikan bahwa rombongan Sedayulah yang datang. Tanpa kata apapun, Nyisuti dan Farida saling berpelukan dan bertangisan. Tidak membuang waktu, karena senja sudah mulai turun, Sedayu segera mengemasi beberapa potong pakaian dan perlengkapannya yang sebenarnya masih berada di dalam tasnya semenjak kepulangannya tempo hari dari rumah Galuh. Setelah meninggalkan beberapa pesan dan berpamitan kepada Nyisuti dan Farida, mereka pun segera meninggalkan rumah itu. Mbak Yu duduk di depan saja, aku capek sekali, ingin tidur nyenyak di belakang, ujar Galuh. Iya Mbak Yu. Galuh tidak tidur sepanjang perjalanan dari Jogja. Lebih baik Mbak Yu duduk di depan saja, temani aku ngobrol selama menyetir, biar aku tidak mengantuk, bujuk Bayu Putra. Tidak ada pilihan lain. Meski agak riku, Sedayu hanya mengangguk, lalu mengempaskan tubuhnya di jok kursi depan. Mobil itu pun melaju meninggalkan sang surya yang mulai tenggelam di belakang mereka. Tidak lama kemudian Bayu Putra mulai menyalakan lampu mobilnya dan meninggalkan Girilaya. Tidak banyak yang Sedayu dan Bayu Putra obrolkan sepanjang perjalanan. Mereka sama-sama berhati-hati memilih bahan obrolan karena khawatir bila Galuh memasang telinga, meski dari tadi gadis itu tampak berbaring tanpa bergerak. Setelah menempuh waktu sekitar hampir 3 jam perjalanan, Bayu Putra mulai memelankan laju mobilnya dan akhirnya berhenti di sebuah kedai makan. Aku lapar dan capek Bayu, aku yakin kalian berdua juga begitu. Mari istirahat sebentar sambil makan dan ngopi di kedai itu. Galuh, bangun duk, ayo kita makan dulu, ujar Bayu Putra sembari memutar tubuhnya ke belakang kursi dan menepuk sekilas betis Galuh. Gadis itu menguap sekali, lalu bangkit dan memandang sekeliling dengan malas. Namun ia tidak menolak dan langsung keluar dari mobil. Selesai memesan makanan, Galuh berpamitan ke kamar kecil. Kini tinggallah Sedayu yang duduk berhadapan dengan Bayu Putra. Apa yang membuat Kakang mau membantuku? Tanya Sedayu tanpa tedeng aling-aling, meski dengan suara sedikit berbisik. Ia tidak ingin pengunjung lain mendengar percakapan mereka. Bayu Putra tidak langsung menjawabnya. Lelaki itu hanya tersenyum dan memainkan kunci mobil yang tergeletak di hadapan mereka. Sedikit banyak di masa hidupnya, Kang Warto sering bercerita tentangmu. Menurut penilaian beliau, Mbak Yu adalah perempuan yang baik. Setelah bertemu denganmu, aku pun mempunyai pendapat yang sama. Entah mengapa, aku tiba-tiba merasakan ada dorongan untuk membantumu.
berbuat baik bagi orang yang memerlukan. Aku tidak punya pamrih apapun. Mungkin hanya karena ingin mengenalmu lebih dekat." Sedayu menghela nafas mendengar perkataan itu. Bayu Putra mengamatinya dalam tempo 3 detik, lalu melanjutkan ucapannya. "Seperti yang Mbak Yu ketahui, aku masih ada hubungan kerabat dengan Kang Warto dan anak-anaknya. Mereka seperti anak-anakku juga. Meski aku belum pernah tahu bagaimana rasanya punya anak, Mbak Yu adalah mantan istri Kang Warto. Selain menjaga anak-anak Kang Warto, aku juga merasa punya kewajiban untuk menjaga Mbak Yu." "Aku tidak merasa perlu dijaga," serga Sedayu. Entah mengapa tiba-tiba ia merasa ingin marah. Tapi Bayu Putra tampak tidak terpengaruh sedikit pun. Lelaki itu hanya tersenyum. "Mungkin tidak bagi Mbak Yu, tapi kami, keluarga besar Kang Warto, punya amanat dari Kang Warto untuk melakukan hal itu, termasuk pembagian harta yang telah ia wariskan untuk kalian semua. Kalau Mbak Yu benar-benar mencintainya, pasti Mbak Yu tidak akan mengabaikan wasiat beliau, kan?" Ucapan Bayu Putra terdengar santai dan tenang. Namun Sedayu bisa merasakan lelaki itu bersungguh-sungguh dengan tiap kata yang ia lontarkan. "Aku ingin mengantar Mbak Yu untuk menemui Siswo, karena aku tidak ingin ada sesuatu hal buruk yang menimpa Mbak Yu di daerah yang belum pernah Mbak Yu datangi sebelumnya. Bila Siswo bekerja di hutan sebagai penebang kayu, aku yakin 100% semua yang berada di lokasi kerjanya hanyalah kaum lelaki yang tentu saja sudah lama tidak bertemu dengan kaum perempuan. Apa Mbak Yu berani mengambil resiko untuk menemuinya sendirian?" Bayu Putra berhenti bicara untuk mengamati air muka Sedayu. Perempuan itu tampak gelisah. "Kang Warto pasti akan sangat marah bila tahu bahwa aku mengetahui rencanamu untuk menemui Siswo dan tetap membiarkan Mbak Yu untuk pergi sendiri." Bayu Putra menghentikan ucapannya dan tersenyum kepada seseorang pelayan yang membawakan makanan pesanan mereka. "Sekarang makanlah dulu, kita perlu tenaga ekstra untuk perjalanan ini," ujar Bayu Putra. Sedayu menuruti saran lelaki itu. Saat Bayu Putra menunduk untuk menyuap makanannya, di balik punggung lelaki itu, dengan jarak beberapa meter saja, Sedayu seolah melihat sosok Warto yang berdiri diam memandang mereka. Sebuah senyum tipis terukir di bibir lelaki itu. Lalu ia berbalik ke arah pintu kedai dan melangkah keluar. Sosoknya perlahan menipis, bagai asap yang melayang, lalu menghilang tanpa jejak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.